Tiba harinya festival kembang api, orang-orang berkumpul dari sore hari. Mahiro duduk menunggu kura Mochi. Tiba-tiba Mochi menelpon Mahiro dan mengatakan dia tidak bisa datang karena ada masalah sistem perusahaan. Dia tidak bisa datang ke festival kembang api. Mahiro mengatakan tidak apa-apa. Mochi berjanji akan mengganti kencan ini. Mahiro terlihat kecewa dan pergi. Tiba-tiba Mahiro bertemu Koya. Koya bertanya mana Mochi. Mahiro menjawab Mochi tidak bisa datang karena ada masalah di perusahaan. Saat Mahiro akan pergi, Koya memegang tangannya dan mengajak Mahiro pergi bersama dia dan akan mentraktir Mahiro apa saja. Mereka berdua pergi bersama. Mahiro sangat senang. Setelah selesai, Mahiro membawa boneka. Mahiro berterima kasih pada Koya karena sudah menemaninya. Karena keluarganya miskin, saat masih kecil ketika pergi ke festival, Mahiro tidak diperbolehkan untuk main tembakan atau menangkap ikan mas. Oleh karena itu, Mahiro setelah dewasa, dia bisa melakukan semuanya. Koya tersenyum mengatakan Mahiro menyukai event seperti ini ya. Mahiro menggerutu, jangan bicara seolah Koya mengetahui apa saja. Tapi hari ini sangat menyenangkan. Kalau tidak ada Koya, Mahiro akan merasa kesepian dan hampir saja pulang. Karena itu, Mahiro berterima kasih pada Koya. Koya mengatakan sebenarnya lebih baik Mochi yang datang. Koya dengan senyum mengatakan syukurlah mereka bisa mendapatkan hadiah sebanyak ini. Kemudian mereka pergi. Besoknya di tempat kerja, Mochi meminta maaf untuk kemarin pada Mahiro. Mahiro mengatakan tidak apa-apa karena itu pekerjaan Mochi. Kemudian teman-teman Mahiro datang dan bertanya bagaimana festival kembang apinya. Mahiro datang bersama Koya, kencan dengan memakai yukata. Mochi kaget mendengarnya. Mochi bertanya apa benar Mahiro pergi bersama Koya. Mahiro menjawab bahwa dia tidak sengaja bertemu Koya. Mochi akan mengganti kencannya kan? Mochi mengatakan tentu saja. Mereka berdua kemudian kencan di sebuah kafe. Di dalam hati Mahiro, Mochi tidak mengatakan apapun, karena Mochi tidak menyukai saat tahu Mahiro pergi menonton festival kembang api bersama Koya. Mahiro tidak ingin melukai Mochi yang baik seperti ini. Mahiro melihat buah kalungnya jatuh dan memasangnya lagi. Mochi melihat itu. Setelah selesai, saat Mahiro pamit pergi, Mochi memberikan sesuatu pada Mahiro. Mahiro membukanya dan itu adalah sebuah kalung. Mochi mengatakan diam-diam dia membelikannya untuk Mahiro. Mahiro terdiam menggumam. Jadi seperti ini rasanya memiliki uang. Mahiro teringat perkataan Koya tentang kalung yang sangat dihargai Mahiro. Mahiro kemudian berterima kasih pada Mochi dan Mahiro kemudian pergi. Mahiro sepertinya mulai ragu, tapi Mahiro mengingat targetnya menikah dengan pangeran kaya seperti Mochi. Mahiro duduk sambil menatap kalung yang diberikan Mochi. Sambil bergumam, dunia yang dia inginkan selangkah lagi akan Mahiro capai. Karena itu Mahiro harus menjadi pasangan yang ideal bagi kura Mochi. Mahiro mengambil kalung lamanya, membuang nafas dan membuangnya. Tapi tiba-tiba Koya menghentikannya. Koya mengatakan bukankah kalung itu sangat berharga bagi Mahiro? Kenapa Mahiro mau membuangnya? Mahiro mengatakan dia sudah berhenti, berkali-kali memperbaiki barang yang rusak. Melakukan hal tersebut seperti orang miskin. Koya mengatakan dia pikir itu adalah sifat baik dari Mahiro. Walaupun memiliki uang atau tidak, Koya tidak ingin Mahiro berubah. Mahiro kemudian bertanya kenapa Koya peduli pada Mahiro. Koya menjawab karena Mahiro adalah orang yang berharga bagi Koya. Mahiro sedih dan mengatakan mulai sekarang tidak mungkin ada yang terjadi di antara mereka berdua kan? Mahiro sudah memikirkannya. Sifat Koya yang setengah-setengah itu Mahiro sangat membencinya. Mahiro kemudian pergi. Kemudian Mahiro bersiap bekerja. Mochi datang ke ruang ganti dan meminta putus pada Mahiro. Mahiro kaget mendengar itu. Mahiro bertanya kenapa kura Mochi ingin putus. Mochi mengatakan bukankah Mahiro juga menyadarinya. Di dalam hati Mahiro bukanlah Mochi, melainkan orang lain. Mochi tahu karena Mochi selalu memperhatikan Mahiro. Sejak awal pun begitu. Orang yang Mahiro lihat bukanlah Mochi. Mahiro terdiam. Mahiro mengatakan apapun yang terjadi, Mochi selalu berusaha agar Mahiro melihat Mochi. Dan itu tidak berhasil. Bukankah Mahiro pernah mengatakan pada Mochi, tidak perlu memaksakan diri untuk tersenyum.
Mochi juga merasakan hal yang sama. Dari lubuk hati Mochi ingin Mahiro tertawa untuk orang yang Mahiro sukai. Sejujurnya untuk berpacaran dengan Mahiro, Mochi merasa sedikit berkewajiban untuk memiliki uang. Namun dia salah. Menurut Mochi, Mahiro bukanlah seseorang yang menilai orang lain dengan uang. Sebenarnya Mahiro sudah tahu, Mahiro ingin bersama dengan siapa. Mahiro ingin siapa berada di sisi Mahiro. Sesuatu yang sebenarnya Mahiro inginkan bukanlah uang. Walaupun sebentar, Mochi bersyukur sudah berpacaran dengan Mahiro. Dengan sedih, Mochi pergi. Mochi membuang nafas lega sudah mengatakan semuanya dan pergi dengan sedih. Tapi dia tetap harus merelakannya untuk kebahagiaan Mahiro. Di ruangan, Koya mengingat perkataan Mahiro tentang sifatnya yang pura-pura itu. Kemudian Mahiro duduk sendirian dan berpikir orang yang dia inginkan ada di sisinya adalah Koya. Tapi Koya tidak memenuhi syarat kriteria Mahiro. Mahiro merasa tidak bisa, karena sejak awal Koya tidak punya uang, gemar berjudi. Sudah terlihat di masa depan Mahiro akan kesulitan. Koya juga sering memikat para cewek dengan tanpa merasa bersalah merayu cewek di girls bar. Mahiro merasa tidak mungkin menikah dengan orang seperti itu. Tiba-tiba karyawan datang dan memberitahu Mahiro bahwa Koya sudah berhenti bekerja. Mahiro kaget mendengarnya. Mahiro kemudian mencari Koya di mana-mana tapi tidak menemukannya. Mahiro ke ruang ganti mengingat apa yang dikatakan Koya ketika Mahiro berkencan dan memaksakan diri memakan sesuatu yang dia tidak suka. Kalung yang sangat Mahiro hargai dan saat Koya memegang tangannya saat festival kembang api. Mahiro bergumam padahal Koya selalu muncul tanpa dipanggil. Tapi kenapa saat aku ingin bertemu malah tidak ada? Saat itu juga Mahiro sadar bahwa dia ingin bertemu Koya, ingin bersama Koya. Mahiro sebenarnya ingin menikah dengan pria kaya dan menikmati kehidupan yang nyaman layaknya seorang selebriti. Oleh karena itu, Mahiro mencari seseorang dengan kriteria ideal dan berusaha mencapainya. Mahiro sadar sepertinya dia tidak melihat sesuatu yang berharga. Mahiro kemudian pulang. Saat Mahiro berbalik melihat Koya ada di tempat kerjanya. Mahiro menghampiri Koya. Mahiro bertanya, katanya Koya akan berhenti. Koya mengatakan beritanya cepat sekali tersebar. Koya menawarkan Mahiro kopi tapi Mahiro tidak mau. Koya bertanya ada apa. Mahiro mengatakan kenapa Koya tidak mengatakan apapun padanya. Padahal Koya mengatakan bahwa Mahiro yang sangat berharga. Tapi Koya tidak mengatakan hal penting pada Mahiro. Koya mengatakan mengenai hal itu. Koya ingin mengatakannya saat sudah pasti. Mahiro memaksa Koya mengatakan alasan kenapa Koya selalu berada di sisi Mahiro. Bagi Koya apa artinya Mahiro untuknya? Koya menjawab bahwa hanya ingin Mahiro bahagia. Tapi saat menemukan seseorang yang ideal, Mahiro segera bergegas dan berkencan dengan pria yang kaya dan tampan. Mana mungkin Mahiro menyukai seorang om-om yang umurnya lebih tua 10 tahun darinya. Mahiro mengatakan barusan kamu mengatakan suka. Koya menjawab dia lupa, tapi Mahiro memaksa Koya mengatakannya. Koya dengan malu-malu mengatakan iya, dia mengatakan suka. Mahiro akhirnya paham yang dikatakan Kuramochi. Sesuatu yang sebenarnya Mahiro inginkan bukanlah uang. Yang Mahiro inginkan adalah Koya. Koya terdiam, kemudian bercanda. Maksudnya menginginkan tubuhku. Mahiro tertawa dan mendorong Koya. Kemudian Koya bertanya bagaimana dengan Mochi. Mahiro ketahuan menyukai Koya dan Mochi memutuskannya. Koya sangat senang, Mahiro tertawa juga senang. Mahiro bertanya kapan Koya akan berhenti. Koya mengatakan dia akan berhenti di kedai kopi tapi dia akan menjalankan bar dan sudah disetujui oleh bosnya. Mahiro kaget mengira Koya akan berhenti dan bekerja di tempat lain. Koya mengatakan berkat itu juga Koya bisa tahu perasaan Mahiro. Koya memberikan kalung Mahiro yang rusak itu dan sudah diperbaiki Koya. Mahiro berterima kasih. Kemudian Koya memakaikannya pada Mahiro. Koya mengatakan kamu Mahiro sangat cantik. Saat Koya akan mencium Mahiro, tiba-tiba Mahiro menahan mulut Koya dan berbalik. Mahiro terlihat masih malu-malu. Tapi tiba-tiba Mahiro mencium Koya. Koya kaget dan tertawa. Terlihat Mahiro juga bahagia. Sang Cinderella mendapatkan cinta sejati meski bukan sang pangeran. Yang penting bahagia. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.